Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti, saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan menjelaskan rangkuman yang saya rangkum dari pemikiran Cak Nur mengenai Islam dan HAM. Yang pertama mengenai hak asasi manusia. Islam memandang manusia sebagai puncak ciptaan dengan harkat dan martabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, manusia dapat jatuh serendah-rendahnya makhluk hidup, kecuali yang menempuh hidup mengikuti kebenaran menuju Allah dan berbuat kebaikan pada sesamanya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4-6. Demikian secara umum citra hakikat manusia. Secara detail, Cak Nur membuat nuktah dasar kemanusiaan dalam Islam yang menjadi dasar keagamaan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Nuktah tersebut diantaranya: 1. Manusia terikat oleh perjanjian primordial dengan Tuhan yang berisi pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa sebagai orientasi hidup. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Yang kedua, hasilnya kelahiran manusia dalam kesucian atau fitrah dan diasumsikan tumbuh dalam kesucian jika tidak ada pengaruh lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang ketiga, kesucian itu bersemayam dalam hati nurani, atau hati nurani berarti bersifat cahaya yang terang, yang mendorong untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat baik dan benar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Nomor 4, tetapi manusia pun diciptakan sebagai makhluk yang lemah atau berpandangan pendek, tertarik pada hal-hal yang segera, maka tiap pribadi punya potensi salah karena tergoda pada hal-hal yang jangka pendek. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 20. Yang kedua, prinsip HAM dalam khutbah wada. Salah satu catatan terpenting prinsip HAM dalam Islam terdapat dalam khutbah Al-Wada. Khutbah Al-Wada adalah pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW. Dalam pidato tersebut, Nabi menyampaikan pesan tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan. Padanan kata dalam bahasa Inggrisnya yaitu lives, fortunes, sacred honor, sama dengan paragraf terakhir Deklarasi Kemerdekaan Amerika, yaitu suatu dokumen politik yang dibuat oleh tokoh-tokoh deisme, unitarianisme, dan universalisme seperti Thomas Jefferson. Setelah Nabi menyampaikan pidato tersebut, turun wahyu terakhir yang menyatakan bahwa agama umat Muhammad telah sempurna, karunia Allah untuk mereka telah lengkap, dan Allah rela al-Islam sebagai agama. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pidato perpisahan tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi yang menjadikan Islam sebagai ajaran keagamaan yang sangat menghargai manusia, menghormati individu atas dasar egalitarianisme, demokratis, partisip, aktif, dan keadilan. Yang ketiga, mempengaruhi humanisme Eropa. Pandangan dasar kemanusiaan yang berpangkal dari Madinah itu dipantulkan di Eropa oleh Giovanni Pico della Mirandola, filsuf kemanusiaan era Renaissance Eropa. Ia membuat orasi tentang martabat manusia pada tahun 1486 di depan para sarjana di seluruh Eropa yang diundang ke Roma. Inti yang dikatakan Pico adalah bahwa dari bacaannya terhadap karya-karya Muslim, ia menangkap ajaran tentang manusia sebagai makhluk paling tinggi. Namun, manusia dapat jatuh menjadi makhluk paling rendah sesuai pilihannya sendiri menurut kebebasannya. Bersama 900 tesis yang lain, pandangan asasi kemanusiaan itu jadi landasan bagi Pico melancarkan kampanye membela prinsip-prinsip humanis Eropa Barat. Dari kajiannya atas sumber-sumber Arab, Ibrani, Yunani, dan lain-lain, Pico menemukan kesamaan pokok ajaran semua pandangan hidup manusia, terutama agama, yakni kearifan kemanusiaan universal. Falsafah kemanusiaan atau humanisme Eropa Renaissance berkembang dari pemikiran Pico itu. Komentar saya, menurut pandangan saya, agama Islam itu mempunyai sifat yang damai dan tentram, karena dalam Islam itu memberikan perdamaian. Nah, dari penjelasan di atas menjelaskan bagaimana hak asasi manusia dalam pandangan Islam
yang tentunya mengedepankan rasa kemanusiaan dan tolong-menolong. Bahkan dalam Islam, tersenyum pun adalah sebuah ibadah. Untuk itu, menurut saya Islam itu adalah agama yang membawa perdamaian. Sekian penjelasan dan komentar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.